seorang pemuda berlutut di tengah hutan. Wajahnya terlihat lelah dan bingung, bertanya-tanya apakah sensasi aneh yang ia rasakan adalah hasil dari latihannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan duduk bersila. Meskipun jantung dan napasnya normal, ia masih merasakan keganjilan di dalam tubuhnya. Ia menundukkan kepala, memikirkan apa yang salah. Perasaan tak nyaman ini membuatnya gelisah. Secara tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Pupilnya bersinar ungu, dan sebuah simbol roda gigi muncul, menandakan kekuatan baru yang mengejutkan dirinya. Dengan kemampuan itu, ia melompat dengan lincah, bergerak di antara pohon-pohon. Ia menemukan posisi strategis di dahan tertinggi. Dari atas, ia melihat sekelompok bayangan misterius di kejauhan. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang bahaya yang mengintai. Ekspresi bingungnya menghilang, digantikan oleh tatapan tajam yang penuh tekad. Ia bersiap menghadapi apapun yang ada di depan mata. Sebuah kilas balik muncul. Ia melihat sosok wanita yang dirasuki kutukan, yang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Dengan kekuatan barunya, ia menggabungkan ingatannya dengan ingatan wanita itu, berusaha memahami misteri di balik sihir gelap tersebut. Ingatan lain muncul, saat ia masih kecil. Ia memohon kepada pria dewasa, yang ia panggil, penjaga Pang, untuk melatihnya menjadi seorang penjaga. Momen ini mengungkapkan motivasi terbesarnya. Narasi berlanjut ke masa lalu. Versi dirinya yang masih kecil terlihat penuh tekad, berteriak bahwa ia akan bekerja keras dan menjadi kuat agar bisa melindungi Nona dan keluarga Luo. Adegan berubah menjadi kekacauan. Suara-suara berisik terdengar, mengabarkan bahwa Bandi telah datang. Seruan untuk melindungi Tuan Muda dan Nona menggema, disertai berita menyedihkan bahwa orang tua mereka telah tiada. Sang pemuda kecil terlihat terluka parah, dengan darah mengalir dari mulutnya. Ia menatap dengan mata berkaca-kaca saat seseorang berteriak padanya untuk bertahan. Luka-lukanya semakin parah. Dengan wajah penuh penyesalan, ia menyadari kegagalannya. Ia membenci dirinya yang lemah dan tak bisa melindungi keluarga Luo, saat ia jatuh tak berdaya. Kembali ke masa kini, sang pemuda dewasa akhirnya memahami kutukan itu. Ia menggerutu, menyadari bahwa ia terikat untuk melayani dan melindungi keluarga Luo selamanya, dan bertanya mengapa ia harus menjadi budak orang lain. Wajahnya menegang karena amarah. Ia yang dulunya adalah kaisar sihir dari Tanah Kudus, kini harus melayani sebuah keluarga kecil. Ia merasa bahwa mati atau membunuh orang lain lebih baik daripada nasib ini. Penuh amarah, ia melampiaskan kekesalannya dengan memukul pohon di dekatnya. Pukulan itu begitu kuat hingga pohon itu bergetar dan retak. Ia berdiri di tengah hutan, asap mengepul dari tubuhnya. Ia mengumpat, menunjukkan betapa marahnya ia akan takdir yang mengikatnya. Dua orang pria muncul, tertarik dengan suara pukulan tadi. Salah satunya berteriak, bertanya siapa di sana dan memerintahkan orang itu untuk keluar. Kedua pria itu melihat sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya apakah ada bantuan yang datang, tetapi salah satu dari mereka menyangkalnya, tidak percaya bantuan bisa tiba secepat itu. Dengan langkah yang tegap, sang pemuda melangkah keluar dari balik pepohonan. Sepatunya menginjak tanah dengan mantap, menunjukkan ia tidak lagi bersembunyi. Ia berdiri menghadap kelompok orang-orang yang baru saja muncul. Ia menoleh ke arah wanita berambut pirang dan menawarkan padanya sebuah seni bela diri spiritual. Wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi serius saat ia menjelaskan tindakannya. Ia menyatakan tidak ingin wanita itu kehilangan nyawanya, karena itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Luo. Wanita itu dan seorang anak laki-laki di sampingnya terkejut dengan apa yang mereka dengar. Keduanya menatap pemuda itu dengan tatapan tak percaya. Mereka memanggil namanya, Xiao Fan. Wanita itu berbicara, terkejut melihat pemuda itu masih hidup. Sementara itu, pemuda tersebut berdiri di kejauhan, mempertahankan jarak, menandakan adanya jurang pemisah di antara mereka. Pemuda itu terlihat kesal saat para pria menertawakannya. Ia tidak peduli, tetapi tatapannya menyiratkan kemarahan yang tertahan. Pria kekar itu memandang pemuda itu dengan sinis, menganggapnya bodoh dan berbicara omong kosong. Ia memutuskan untuk memberikan disiplin pada pemuda tersebut, mengakhiri perdebatan dan memulai konfrontasi. Pemuda itu mengangkat tangan, mencoba meredakan ketegangan. Ia menyarankan agar mereka tidak bertindak gegabah, karena mereka sudah berada di ujung tanduk. Wanita berambut pirang itu berteriak padanya, memanggilnya Zuo Fan. Ia menyuruh pemuda itu pergi dan berhenti berbicara omong kosong, karena ia takut akan keselamatannya. Salah satu pria dari kelompok lawan tertawa mengejek. Ia mencibir bahwa sang nona sangat baik, bahkan berusaha menyelamatkan seorang budak dalam situasi seperti ini. Wanita itu menatap pria kekar dengan penuh tanya,
Bertanya apakah ia benar-benar akan membiarkan pemuda itu pergi begitu saja. Pria berjanggut itu tertawa sinis, meyakinkan pria kekar bahwa itu tidak mungkin. Ia memerintahkannya untuk membunuh pemuda itu terlebih dahulu, lalu membunuh semua orang di sekitarnya sampai sang nona menyerah. Pria kekar itu menyetujui perintah itu, mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Lengan kekarnya terlihat jelas, penuh dengan kekuatan. Pemuda itu, Zuo Fen, berdiri kokoh. Ia mengamati lawannya, menyadari bahwa ia harus mengalahkan pria itu yang berada di lapisan ketujuh dan berpostur besar. Pria kekar itu mengangkat tinjunya dan berteriak, mengklaim bahwa ia hanya butuh satu kesempatan untuk mengakhirinya. Dengan wajah penuh amarah, pria kekar itu mengayunkan tinjunya, berteriak kencang, "Matilah kau, bocah!" Menghadapi serangan itu, sebuah senyum tipis terukir di wajah pemuda itu. Ia menyambut tantangan dengan ketenangan, menunjukkan bahwa ia tidak sedikit pun takut. Saat pukulan telak datang, pemuda itu dengan santai mengangkat tangannya. Ia tidak hanya menangkis tinju itu, tetapi juga berhasil menghentikan pedang yang dipegang pria kekar itu dengan tangan kosong. Sebuah kekuatan tak terlihat mengalir dari tangannya. Suara benturan terdengar saat ia menahan pedang itu, menunjukkan bahwa serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Wajah pemuda itu terlihat dingin dan matanya menyala. Kekuatan sihirnya bangkit, dan ia menatap lawannya dengan tatapan mematikan. Dengan satu gerakan cepat, pemuda itu membalikkan serangan. Tinju pria kekar itu menembus tubuhnya sendiri, dan darah menyembur keluar. Kelompok lawan, termasuk wanita dan anak laki-laki dari keluarga Luo, menatap dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pemuda itu mengalihkan pandangan dari lawan yang kini terluka parah. Ia menatap ke arah musuh yang lain dengan tenang, sementara pria kekar itu terhuyung-huyung mundur. Dengan kecepatan yang luar biasa, pemuda itu bergerak seperti bayangan. Ia melesat, meninggalkan jejak cahaya saat ia menghilang dari pandangan musuhnya. Ia muncul di belakang wanita dan anak laki-laki, mengulurkan tangannya untuk melindungi mereka. Keduanya menoleh, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kelegaan. Tanpa membuang waktu, pemuda itu membawa keduanya pergi dari lokasi. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal saat ia menggerutu, merasa repot harus mengurus mereka. Anggota kelompok yang tersisa panik. Salah satu dari mereka terbaring di tanah dan meminta tolong. Pemimpin mereka, pria berjenggot, berteriak pada anak buahnya untuk mengejar pemuda itu. Kelompok pria itu mulai mengejar. Salah satu dari mereka berteriak, memerintahkan yang lain untuk menghentikan pemuda itu dan jangan biarkan ia menyentuh nona. Pemimpin kelompok itu, pria berjanggut, tampak sangat marah. Ia mengutuk sang pemuda karena berani merusak rencananya. Ia bersumpah akan menangkapnya, menghancurkan tulangnya, dan membiarkannya mati perlahan. Sambil terus melarikan diri, pemuda itu membawa nona dan anak laki-laki itu di lengannya. Ia menoleh ke belakang, matanya dipenuhi dengan determinasi yang dingin. Ia siap melindungi mereka dari bahaya yang mengancam di belakangnya.